Aku bukanlah taipan biasa. Bab 26. Shen Yuan tiba-tiba teringat bahwa bar milik Li Yuhang sedang direnovasi. Mungkin dia bisa berinvestasi di bar itu untuk bersenang-senang. Ayah Li Yuhang sebelumnya memberinya dukungan finansial, yang memungkinkannya membuka 2 restoran hotpot, sebuah KTV, dan sebuah escape room yang populer. Sayangnya, pria ini bukanlah seorang jenius bisnis, melainkan seorang anak ajaib bisnis. Jutaan uang dilemparkan ke dalam lubang, tetapi tidak setetes air pun terciprat. Untungnya, ayahnya cukup kaya untuk menoleransi pengeluaran borosnya. Sebagian orang terlahir dengan keberuntungan yang melimpah, dan orang tua mereka selalu menyediakan jaring pengaman bagi mereka apapun yang mereka lakukan. Li Yuhang jelas termasuk salah satu orang tersebut. Dulu, ketika bisnis Lao Shen sedang berkembang pesat, Shen Yuan juga orang yang sama. Tapi saya penasaran bagaimana strategi bisnisnya untuk bar yang sepi ini, dan apakah menguntungkan. Menurut analisis Shen Yuan, meskipun margin keuntungan bar tersebut kecil, atau bahkan jika merugi, dia tetap bisa menghasilkan uang. Asalkan Li Shao tidak pergi terlalu jauh. Selain itu, Shen Yuan hanya perlu menyediakan uang untuk investasi ini. Pengoperasian dan pengelolaannya dapat diserahkan kepada Li Yuhang. Selain itu, ini adalah tugas yang dibatasi waktu, jadi Anda perlu menginvestasikan uang sesegera mungkin untuk mendapatkan pengembalian pendapatan 2 kali lipat. Shen Yuan ingin menjadi manajer yang tidak terlalu ikut campur, tetapi dia juga ingin menginvestasikan dana pribadinya sesegera mungkin. Berinvestasi di bar milik Li Yuhang mungkin merupakan pilihan yang baik. Keduanya bermain bersama sejak taman kanak-kanak, dan kemudian bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang sama. Namun, mereka bersekolah di sekolah yang berbeda mulai dari sekolah menengah atas. Meskipun nilai Shen Yuan rata-rata, dia hampir tidak mampu mengikuti laju pembelajaran. Dia berprestasi baik dalam ujian akademik dan nyaris tidak diterima di sekolah menengah unggulan. Kemudian, ayahnya mengeluarkan uang untuk memasukkannya ke kelas eksperimental. Namun, Li Yuhang benar-benar kacau. Setelah masuk SMA biasa, ia malah masuk universitas tingkat bawah, yaitu universitas peringkat ketiga. Sekarang dia tidak lagi mengikuti kelas di sekolah. Dia menghabiskan seluruh waktunya berkeliaran di luar, menyebutnya sebagai memulai bisnis. Ayahnya, Li Tua, tidak terlalu peduli, dan pihak sekolah tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Alasan utamanya adalah karena mereka berdua sudah bermain bersama sejak masih balita, dan mereka saling mengenal karakter satu sama lain luar dalam. Keluarganya juga berada, jadi seharusnya tidak akan ada perselisihan di kemudian hari. Tentu saja, pertanyaan kuncinya sekarang adalah apakah dia kekurangan dana untuk barnya dan apakah dia ingin seseorang bermitra dengannya untuk membukanya. Pokoknya, pria ini baru saja mengundangnya makan malam dan ke bar, jadi sebaiknya aku menemuinya secara langsung malam ini. Dengan pemikiran itu, Shen Yuan membalas pesan Li Yuhang di WeChat, kirimkan lokasimu, ayah akan bersenang-senang denganmu malam ini. Beberapa saat kemudian, Li Yuhang mengirimkan 2 pesan suara. Rangkaian pesan panjang pertama jelas merupakan penghinaan, tetapi Shen Yuan mengenalnya dengan baik dan sama sekali tidak mengindahkannya. Bagian selanjutnya adalah urusan penting. Mereka mengatakan akan tiba tepat pukul 6.30 sore. Kemudian dia menambahkan lokasi, restoran Nanjing. Nanjing adalah restoran terkenal di Changsha, yang mengkhususkan diri dalam masakan Hunan. Tidak termasuk minuman, biaya rata-rata per orang sekitar 300-500 yuan. Anak ini, bahkan untuk makan santai, dia pergi ke restoran semewah itu. Dia memang boros seperti biasanya, pikir Shen Yuan dalam hati. Meskipun Shen Yuan sendiri telah menghabiskan lebih dari 100.000 yuan untuk wanita dalam 2 hari terakhir, hal itu membuatnya tampak semakin boros. Namun Shen Yuan terutama mengincar uang kembali, jadi pada dasarnya dia hanya mengincar uang. Saat itu, Shen Yuan dan Huang Haibao hampir selesai makan dan sedang menunggu dengan tenang Cao Sunjin, si pemakan besar. Akhirnya, setelah Cao Sunjin menghabiskan makanannya dengan cepat, dia bersendawa keras, ayo kembali ke asrama. Kembali ke asrama, Shen Yuan mengobrol sebentar dengan Lao Huang dan Lao Cao sebelum merasa mengantuk. Ia langsung tertidur lelap begitu menyentuh tempat tidur. Tanpa diduga, ketika dia bangun, dia adalah satu-satunya yang tersisa di asrama, dan langit di luar sudah gelap. Shen Yuan memeriksa ponselnya dan melihat bahwa sudah pukul 6. Oh tidak, aku sudah berjanji pada Li Yuhang kita akan makan malam bersama jam 6.30. Jarak dari Suwai ke restoran Nanjin setidaknya 10 km, dan bahkan tanpa kemacetan, biasanya membutuhkan waktu lebih dari setengah jam. Apalagi hari ini Sabtu, jadi pasti akan ada kemacetan di jalan. Shen Yuan segera bangun dari tempat tidur, mengenakan sepatunya, dan berlari sambil menggunakan ponselnya untuk menghubungi Didi. Astaga, biasanya aku cuma tidur siang paling lama 1 jam, kenapa hari ini aku tidur selama ini? Seberapa besar saya terlalu memforsir diri semalam? Mengapa saya tiba-tiba merasa sangat lemah? Shen Yuan mengumpat pelan dan buru-buru berlari menuju gerbang sekolah. Saat Shen Yuan berlari dengan kecepatan penuh, Chen Ling dan Fang Minhui bergandengan tangan dan bersiap untuk masuk ke Hotel Golden Maple, yang tidak jauh dari hotel luar negeri. Restoran ini cukup bagus di area sekitar universitas. Suasana dan makanannya sama-sama layak. Ini adalah pilihan utama bagi mahasiswa dari universitas untuk mengadakan reuni kelas. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah Shen Yuan akan datang atau tidak? Tanya Chen Ling dari samping.
Dia belum membalas pesan saya. Fang Minhui sedikit mengerutkan kening, merasa sedikit tidak senang. Secara logika, karena hubungan mereka telah berkembang sampai sejauh itu tadi malam, Shen Yuan seharusnya lebih menghargainya, tetapi dia belum membalas pesan-pesannya sepanjang siang. Chen Ling mengangkat kepalanya, memikirkannya sejenak, dan langsung teringat sebuah kemungkinan. Dia tersenyum dan berkata, mungkinkah kau menguras habis energinya semalam, sehingga dia masih belum bisa tidur? Wajah cantik Fang Minhui langsung memerah, dan dia berbisik, bagaimana mungkin? Jangan bicara omong kosong. Kenapa tidak? Dengan bentuk tubuh sepertimu, aku juga tidak akan sanggup. Chen Ling berkata sambil menyeringai mesum, matanya seolah mampu menembus pikiran orang lain, lagi pula, kau sendiri tahu apakah aku berbohong atau tidak. Fang Minhui dengan cepat menghindari tatapannya, dan setelah memikirkannya dengan saksama, tampaknya memang mungkin apa yang dikatakan Chen Ling itu benar. Kurasa aku memang meminta terlalu banyak tadi malam. Dia mungkin sebenarnya sudah tidur. Saat mereka berbicara, keduanya telah sampai di pintu kamar pribadi yang telah dipesan dan mendorongnya hingga terbuka untuk masuk. Hampir seluruh siswa dari kelas 2 perdagangan luar negeri hadir, memenuhi ruangan hingga kapasitas penuh. Ruang privat Jin Feng dirancang khusus untuk mahasiswa internasional. Setiap ruangan dapat menampung 4-5 meja, dan setiap meja dapat menampung 10 orang atau lebih tanpa masalah. Li Zanpeng, yang berada di ruang pribadi, telah berdiri di sana mengamati sekeliling sebelum keduanya tiba. Ketika dia melihat Fang Minhui masuk, matanya berbinar dan dia segera menghampirinya untuk merayunya. Minhui, aku sudah menyiapkan tempat duduk untukmu, silakan duduk di sini. Li Zanpeng menarik kursi untuk Fang Minhui di meja utama, sambil berpose layaknya seorang pria sejati. Tidak perlu, kami akan duduk di sini. Fang Minhui tidak memandanginya, menjawab dengan acuh tak acuh, dan memilih meja lain yang memiliki lebih banyak perempuan. Chen Ling, yang diabaikan sejak memasuki ruangan, diam-diam mengikuti Fang Minhui ke tempat duduknya dan mulai mengeluh dalam hatinya, kau sialan, bahkan tidak menghormatiku, pantas kau tidak bisa memenangkan hati Minhui, pantas kau mendapatkan itu. Mengingat sifat pelit Li Zanpeng sebelumnya saat menonton film dan sarapan, pendapat Chen Ling tentangnya semakin memburuk. Li Zanpeng tampak sedikit malu, tetapi setelah sedikit menyesuaikan diri, dia segera kembali tenang dan berdeham, semuanya sudah hadir, mari kita mulai. Konselor kami yang cantik ada urusan hari ini, jadi dia tidak bisa datang. Dia secara khusus meminta saya, oh tidak, ketua kelas kami, untuk menyampaikan permintaan maaf atas nama semua orang. Sepertinya Shen Yuan belum tiba. Seseorang di antara kerumunan tiba-tiba menyebutkannya. Setelah mendengar itu, semua orang pergi mencari sosok tersebut, tetapi setelah melihat sekeliling, tampaknya dia memang belum datang. Li Zanpeng mengerutkan kening, mengumpat pelan, kenapa harus menyebut-nyebut orang ini dari semua orang. Namun, tanpa sadar ia mencari sosok Shen Yuan dan langsung kecewa ketika menyadari bahwa Shen Yuan belum datang. Mungkinkah bajingan ini tahu aku akan membangunkannya hari ini dan sengaja tidak datang? Lupakan saja, jangan menunggunya. Kehadirannya di kelas 2 tidak akan berpengaruh. Li Zanpeng tampak tidak senang, dan meskipun ia merasakan sedikit penyesalan, penampilan solonya harus dilanjutkan. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada tenang. Begini, pertemuan ini adalah ide saya. Alasan utamanya adalah semester depan beberapa teman sekelas kita akan memulai magang, dan kita semua akan berpisah, dengan semakin sedikit kesempatan untuk bertemu. Jadi saya menyarankan untuk mengadakan pertemuan sebelum akhir semester ini. Saat Li Zanpeng menyampaikan pidatonya yang penuh semangat, Cao Sunjin dan Huang Haibao duduk dengan tenang di sudut ruangan pribadi, menyaksikan penampilan pria itu. Bagaimana bisa bajingan ini begitu banyak bicara? Ini semua kata-kata ketua kelas, bagaimana bisa dia mengatakan semuanya? Cao Sunjin tak kuasa menahan diri untuk bergumam mengeluh, tanpa menyadari bahwa ketua kelas Yan Song berada di meja sebelah. Ia memiliki hubungan baik dengan Cao Sunjin dan Huang Haibao, dan terbatuk canggung, dia menyapa saya dan meminta saya untuk menyampaikan pidato sambutan malam ini. Sialan. Ketua kelas, apa yang kau lakukan duduk di sini? Bukankah seharusnya kau duduk di meja utama? Jangan dibahas lagi. Li Zanpeng tiba di ruang pribadi sekitar pukul 4 pagi tadi. Dia mengatur agar semua gadis cantik di kelas, serta beberapa kakinya yang bau, duduk di meja utama bersamanya. Mendengar penjelasan ketua regu, Huang Haibao menjadi semakin marah, bajingan tak berperasaan itu. Siapapun yang tidak tahu pasti akan mengira dialah yang membayar makanannya. Bab 27. Di dalam ruang privat, Cheng Long, yang didekorasi mewah, luas, dan terang benderang di restoran Nanjing. Sekelompok pria dan wanita berpakaian rapi sedang duduk di sofa di aula samping, bercanda, membual, dan bermain-main. Tuan Muda Li, Anda menunggu siapa? Saya sangat lapar. Salah satu pemuda itu, dengan rambut disisir rapi dan kemeja polo, tak kuasa menahan keluhannya karena sudah hampir pukul 7 dan semua orang mulai lapar. Kenapa terburu-buru? Ada piring buah dan camilan di meja. Ayo kita makan sesuatu untuk mengganjal perut. Pemuda bernama Li Shao itu membalas, lalu mengangkat teleponnya dan mengirim pesan suara kepada seseorang yang kontaknya tersimpan sebagai, Putra Yuan, dasar bajingan, sudah jam 6.30, dan kau masih belum datang. Dia adalah Liu Hang, penyelenggara pertemuan malam ini, dan juga teman masa kecil Shen Yuan. Namun, setelah mengirim pesan suara,
dia menunggu lama tetapi tetap tidak mendapat balasan, jadi dia hanya berkata, tidak apa-apa, saya akan meminta mereka menyajikan makanan dulu. Saya penasaran jam berapa anak itu akan datang. Setelah mendengar itu, para pemuda dan pemudi menghela napas lega dan bangkit duduk di aula utama. Pemuda yang tadi berbicara dengan mengenakan kemeja polo berjalan mendekat dengan santai sambil memasukkan tangannya ke dalam saku, benar sekali. Orang-orang yang tidak penting tidak perlu menunggu, dan orang-orang penting tidak akan pernah terlambat. Li Yuhang meliriknya sekilas, tetapi tidak banyak bicara. Namanya Lin Guangyao, dan mereka memiliki hubungan yang cukup baik. Ketika mereka minum terlalu banyak, mereka bisa saling memanggil saudara, tetapi terkadang karakternya benar-benar tidak baik. Ngomong-ngomong, sebenarnya kamu menunggu siapa? Kamu sudah membuat kami menunggu begitu lama. Setelah Lin Guangyao duduk, dia dengan santai meletakkan tangan kanannya di bahu seorang gadis di sebelahnya dan bertanya dengan santai. Shen Yuan, apa kau tidak mengenalnya? Li Yuhang ingat bahwa dia pernah mengadakan pesta di bar sebelumnya, ketika Lin Guangyao dan Shen Yuan bertemu untuk pertama kalinya. Namun, semua orang minum dengan sangat baik malam itu. Mereka berdua minum hingga larut malam dan sangat dekat hingga hampir seperti saudara, saling merangkul bahu satu sama lain. Mengapa kau memanggilnya ke sini? Saat mendengar nama Shen Yuan, Lin Guangyao tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Keluarganya mengelola 2 pabrik yang memproduksi suku cadang mobil, dengan keuntungan tahunan hampir 10 juta yuan. Meskipun tidak sebaik keluarga Li Yuhang, keluarga ini masih dianggap sebagai salah satu keluarga teratas di kalangan mereka. Sejak zaman dahulu, telah ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin di dunia ini. Selain kesenjangan dalam hal uang, ada juga perbedaan dalam visi, pemikiran, konsep, dan sebagainya. Keluarga Shen Yuan telah bangkrut, dan dia tidak lagi berada dalam lingkaran mereka, bahkan tidak termasuk dalam kelas sosial mereka. Oleh karena itu, Li Kuan-Yew merasa perlu untuk menarik garis yang jelas dan memutuskan hubungan dengan kelas bawah semacam ini. Sial, aku yang traktir malam ini, dan aku tidak mengizinkanmu mengeluarkan uang sepeser pun, jadi kenapa kamu marah? Li Yuhang tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Dia tahu bahwa Lin Guangyao adalah seorang yang sombong dan hanya berteman dengan orang-orang yang memiliki status sosial serupa. Meskipun perbedaan kelas memang ada dalam kenyataan, Shen Yuan adalah teman masa kecilnya selama bertahun-tahun, jadi mereka tidak bisa dibandingkan. Alasan utama mengundang Shen Yuan hari ini adalah untuk bersantai, makan dan minum, lalu pergi ke bar untuk bersenang-senang. Keluarga Shen Yuan bangkrut, jadi dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia tidak keluar beberapa kali ketika saya memanggilnya, tetapi akhirnya dia setuju untuk keluar hari ini. Dia menduga itu berkaitan dengan masalah Zhou Wanting. Mereka dulu sering menghabiskan waktu bersama, dan Zhou Wanting sesekali datang berkunjung, jadi Li Yuhang dan Zhou Wanting juga saling menambahkan sebagai teman. Namun, kemarin ia memperhatikan sebuah garis horizontal muncul di WeChat Moments milik Zhou Wanting. Karena penasaran, ia tak kuasa menahan diri untuk mengirim pesan kepadanya di WeChat, namun malah mendapat balasan berupa tanda seru merah. Li Yuhang berpikir dalam hati bahwa Zhou Wanting pasti telah memutuskan hubungan dengan Shen Yuan dan kemudian menghapusnya dari WeChat juga. Oleh karena itu, Li Yuhang merasa Shen Yuan sebaiknya dibiarkan tenang. Lagi pula, mengalami pukulan ganda berupa kebangkrutan keluarga dan dicampakkan akan membuat orang normal manapun merasa sedih dan tertekan. Lin Guangyao agak tidak senang. Semua orang yang hadir adalah orang terhormat dengan keluarga yang mapan. Mengapa mengundang si pembawa sial itu? Tidak akan baik jika dia terkena dampak kesialan mereka. Namun, ia menghormati Li Yuhang, karena keluarga Li Yuhang lebih kaya daripada keluarga mereka, dan Lin Guangyao berpikir bahwa kali ini Li Yuhang tidak akan mempermasalahkannya. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, dia menoleh untuk melihat pacarnya yang merupakan selebriti internet, yang wajahnya penuh dengan aura teknologi, dan bahkan memiliki banyak silikon di payudaranya. Namun, sensasinya masih bisa diterima. Sambil berpikir demikian, dia tanpa sadar meraih lebih dalam ke pengait kera dengan tangan kanannya. Selebriti internet itu terkejut dan dengan cepat meraih tangan yang meraba-rabanya, berbisik dengan suara tegang, "Apa yang kau lakukan? Ada banyak orang di sini." "Bukan apa-apa, kita semua keluarga di sini." Lin Guangyao menyipitkan matanya. Sebenarnya, dia menyukai hal semacam ini. Semakin enggan seorang gadis, semakin bersemangat dia. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan tatapan orang lain dan melanjutkan tindakan tidak pantasnya. Setelah beberapa kali mencoba tanpa hasil, ia merasa agak kecewa dan menoleh ke seorang pemuda yang sedikit mirip dengannya, lalu berkata, "Sepupu, bukankah pacarmu bilang dia akan datang malam ini? Kenapa dia belum datang juga?" Dia mengatakan ada kemacetan di jalan dan akan memakan waktu sekitar 10 menit lagi. Pria di sebelahnya menjawab bahwa namanya Xie Haiji, sepupu Lin Guangyao, dan dia mungkin berusia awal 30-an, mengenakan setelan bisnis. Jadi begitu. Lin Guangyao tersenyum tipis, tetapi sebuah pikiran jahat muncul di dalam dirinya. Sepupunya menemukan seorang pramuniaga wanita di toko 4S dengan bentuk tubuh yang menakjubkan. Dia telah melihat fotonya. Kakinya montok dan panjang, mengenakan stoking, dan dadanya juga sangat berisi. Intinya adalah, ketika dia mengenakan rok mini ketat dan kemeja putih itu, dia memancarkan daya tarik yang tak tertahankan dari seorang wanita kantoran berseragam, yang tak seorang pun pria bisa menolaknya.
Selebriti internet wanita di sebelahnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pramuniaga wanita itu. Aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimiliki sepupuku hingga bisa mendapatkan pacar seperti itu. Keluarga sepupunya sebenarnya cukup biasa. Orang tuanya, yang merupakan paman dan bibi Lin Duangyao, menjalankan bisnis kecil. Mereka harus meminjam modal awal dari orang tua Lin Duangyao. Sepupunya sekarang menjadi manajer penjualan di GAC Honda, posisi yang didapatnya berkat koneksi orang tua Lin Duangyao. Lin Duangyao selalu memandang rendah keluarga sepupunya karena mereka semua telah mendapat manfaat dari kebaikan keluarganya. Baginya, keluarga sepupunya praktis merupakan bagian dari keluarganya sendiri. Terutama sepupu yang duduk di sebelahku, dia bahkan tidak pantas menghadiri acara seperti ini. Jika bukan karena dia yang memimpin, bagaimana aku bisa sampai ke meja? Sedangkan untuk pacar sepupu saya, karena dia hanya pacar dan kami belum menikah, saya bisa mencoba mengembangkan hubungan dengannya. Mungkin pacarnya tiba-tiba akan menyukainya. Lin Duangyao membayangkan foto itu dengan gembira, dengan sedikit rasa antisipasi di hatinya, sementara tangan kanannya sekali lagi menjelajahi belahan dada pacarnya yang merupakan selebriti internet. Hidangan disajikan satu demi satu. Melihat Shen Yuan belum juga datang, Li Yuhang langsung menyuruh semua orang untuk mulai makan. Tepat saat itu, pintu ruangan pribadi didorong terbuka, dan Shen Yuan masuk sambil tersenyum dan berkata, "Maaf telah membuat kalian semua menunggu. Sepertinya saya datang tepat waktu. Hidangan baru saja mulai disajikan. Kenapa kau terlambat sekali, dasar bajingan?" Li Yuhang tak kuasa menahan umpatan. Shen Yuan duduk di sebelah Li Yuhang seolah-olah mereka teman lama dan berkata sambil tersenyum, "Ada kemacetan di jalan, dan saya menduga pengemudi Didi mengambil jalan memutar. Navigasi menunjukkan 10 km sebelum saya naik taksi, tetapi ketika saya sampai, antarmuka pembayaran Didi menunjukkan 13 km. Sial, bahkan ada Didi yang mengambil jalan memutar. Aku akan mengadukan bajingan itu." Li Yuhang ikut serta dalam tukau tucao, istilah slang internet Tiongkok untuk mengeluh atau mengkritik. Lin Duangyao merasa semakin jengkel setiap kali mendengar kata bip-bip. Semua orang di sini datang dengan mobil, entah Mercedes atau BMW. Kamu naik Didi, layanan ojek online, pantas saja kamu terjebak macet. Bab 28. Ketika Xie Haiji mendengar bahwa pemuda yang datang tadi pernah naik Didi, ia tiba-tiba merasa ingin melakukannya lagi. Dia adalah manajer penjualan di toko 4S, dengan gaji tahunan 4 hingga 500 ribu yuan, dan mengendarai Honda Avanti R seharga 300 ribu yuan. Kemanapun Anda pergi, dia akan dianggap sebagai orang elit. Namun, hari ini ia datang bersama sepupunya, Lin Duangyao. Keluarga sepupunya sangat kaya, dan pamannya adalah seorang pengusaha dengan penghasilan tahunan puluhan juta. Dia tahu bahwa orang-orang yang hadir semuanya berasal dari keluarga yang sama berada seperti keluarga sepupunya. Baginya, setiap orang yang hadir adalah seseorang yang layak dijadikan teman, dan mereka akan menjadi fondasi bagi kemajuan karirnya di masa depan. Jadi, ketika berhadapan dengan anak-anak kaya yang glamor ini, dia merasa bahwa prestasi dan penghasilannya tidak berarti, dan bahkan merasa rendah diri. Namun, setelah mendengar bahwa beberapa orang bahkan naik taksi, ia kembali merasa lebih unggul dan dadanya tanpa sadar sedikit tegak. Kamu beruntung sekali. Semua orang mengemudi sendiri, tapi aku tidak menyangka kamu sudah punya sopir. Lin Duangyao mengatakan sesuatu sambil mengambil makanan dengan sumpitnya. Kata-katanya bernada sarkastik dan agak menyakitkan, tetapi Shen Yuan hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak mau berdebat tentang hal-hal yang tidak penting seperti itu, terutama dengan orang yang tidak berguna seperti itu. Setelah keluarganya bangkrut, ia menerima jauh lebih sedikit pesan di WeChat. Satu persatu, mantan saudaranya menjauhinya, dan beberapa bahkan menghapusnya sebagai teman, sehingga seolah-olah Shen Yuan akan meminta uang kepada mereka. Hal ini secara mendalam menggambarkan makna dari ungkapan, ketika bencana terjadi, semua orang menyelamatkan diri. Oleh karena itu, Shen Yuan sudah lama mengetahui sifat asli orang-orang ini. Saat ini, hanya Li Yuhang yang tidak keberatan dan tetap menjalin persahabatan dengannya. Lagi pula, dia datang ke sini hari ini terutama untuk berbicara dengan Li Yuhang tentang investasi di barnya, dan dia terlalu malas untuk berdebat dengan mereka. Melihat sahabatnya bersikap sarkastik, Li Yuhang tak kuasa menahan diri untuk membalas. Namun, Shen Yuan memahami kepribadian sahabat masa kecilnya itu dan menepuk pahanya di bawah meja untuk memberi isyarat bahwa tidak apa-apa. Tepat saat itu, pintu ruangan pribadi itu kembali didorong terbuka, dan seorang wanita yang mengenakan pakaian bisnis dan sepatu hak tinggi masuk dengan anggun. "Maaf, ada kemacetan di jalan, jadi saya agak terlambat." Dia membungkuk kepada semua orang saat masuk, lalu melihat Xie Haiji melambaikan tangan dan berjalan menghampirinya. Begitu wanita kantoran profesional ini tiba, mata semua pria yang hadir langsung berbinar dan mereka segera tertarik padanya. Dia mengenakan jaket abu-abu di atas atasan putih ketat berkerau, yang jelas memperlihatkan dadanya yang mengesankan. Yang paling penting, kaki-kaki panjang dan indah itu tertutup stoking hitam. Begitu wanita yang sangat cantik ini muncul, dia langsung mengalahkan popularitas beberapa gadis yang melek teknologi yang hadir, dan semua mata pria tanpa sadar tertuju padanya. Lin Duangyao, khususnya, tersenyum tipis sambil terus mengamati gadis itu, dengan kilatan mesum di matanya. Shen Yuan sedikit terkejut, karena gadis ini sebenarnya adalah Chen Na, pramuniaga yang menyapanya di toko kemarin.
Chen Na mengenakan jaket jas abu-abu hari ini, yang lebih kasual daripada pakaian formal kemarin, tetapi tetap menonjolkan bentuk tubuhnya. Menghadapi tatapan iri dari semua orang, kesombongan Xie Haiji langsung sirna. Satu-satunya hal yang dapat dipamerkan seorang pria secara terbuka, selain mobil dan rumahnya, adalah wanita. Keterbatasan sumber daya keuangannya dan mobilnya yang seharga 300.000 yuan tampak tidak berarti dalam situasi ini. Namun, keadaan sekarang berbeda, karena pacarnya ada di sini untuk mendukungnya. Bibir Xie Haiji sedikit melengkung ke atas, berpikir dalam hati, aku tidak bisa mengalahkan kalian dalam hal uang, tapi pacarku lebih cantik daripada pacar kalian. Sepupu, kenalkan aku pada pacarmu, kata Lin Guangyao sambil tersenyum. Xie Haiji berdiri dengan antusias dan berkata sambil tersenyum, namanya Chen Na. Dia seorang pramuniaga di toko Jaguar Land Rover 4S. Kinerja penjualannya cukup bagus. Jika Anda perlu membeli mobil, Anda bisa menghubunginya. Chen Na juga berdiri dan mengangguk kepada semua orang dengan anggun. Sejujurnya, dia sebenarnya tidak ingin datang malam ini. Lagi pula, dia dan Xie Haiji baru saja mulai berpacaran, dan rasanya agak tidak pantas baginya untuk bertemu teman-temannya sekarang. Namun Xie Haiji terus-menerus membujuknya, dan bahkan membelikannya tas coach seharga lebih dari 4.000 yuan beberapa hari yang lalu, sehingga dia dengan enggan setuju. Chen Na mengangguk kepada semua orang, dan ketika dia melirik Shen Yuan, dia sedikit terkejut. Bukankah ini pemuda tampan yang memesan mobil kemarin? Apa yang dia lakukan di sini? Dia sangat terkesan dengan pengeluaran Shen Yuan yang boros kemarin, karena dia memesan Land Rover Defender seharga 880.000 yuan dalam waktu kurang dari setengah jam. Pemboros seperti itu sangat jarang. Dia sedang dalam suasana hati yang baik selama 2 hari terakhir, sebagian besar karena Shen Yuan. Namun, ketika Chen Na melihat Shen Yuan hanya mengangguk sedikit padanya tanpa mengucapkan salam, dia langsung berasumsi bahwa itu adalah pertemuan pertama mereka. Lagi pula, tidaklah pantas untuk mencoba mendekati seseorang dalam situasi seperti ini. Land Rover, saya berencana membeli mobil baru dalam waktu dekat, saya akan datang ke dealer Anda untuk melihat-lihat. Lin Guangyao berkata sambil tersenyum. Chen Na menjawab sambil tersenyum, oke, saya pasti akan memberikan diskon terbaik jika Anda membelinya. Mari kita saling menambahkan di WeChat dulu, saran Lin Guangyao. Xie Haiji sedikit terkejut. Mengapa mereka langsung saling menambahkan di WeChat? Sepupu saya tidak bilang dia akan mengganti mobil dalam waktu dekat. Bukankah dia baru membeli Mercedes E-Class tahun lalu? Mengapa dia akan menggantinya lagi dalam waktu dekat? Namun, Xie Haiji berpikir lagi bahwa keluarga sepupunya sangat kaya sehingga mereka mungkin benar-benar perlu mengganti mobil, dan hanya dengan saling menambahkan di WeChat, jadi itu bukan masalah besar. Kalau begitu aku akan menyapu dirimu. Dan begitulah, si mesum tua Lin Guangyao berhasil menambahkan akun WeChat Chen Na. Shen Yuan menyaksikan adegan ini dengan sedikit rasa jijik. Dia tahu seperti apa Lin Guangyao itu. Dia jelas-jelas mengincarnya. Sepupunya, yang bermarga Xie, juga seorang yang bodoh. Dia tampaknya tidak terlalu pintar. Mereka sudah menangkapnya, tapi dia bahkan belum menyadarinya. Kemudian, suasana kembali seperti semula, ada yang makan, ada yang minum, dan ada yang membual. Setelah makan dan minum sepuasnya, wajah semua orang memerah. Melihat bahwa suasana telah cukup tegang, Li Yuhang akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya dari penyelenggaraan acara ini. Begini, semuanya, tolong dengarkan saya sebentar. Li Yuhang berdiri, meninggalkan sikap riangnya yang biasa, dan berkata dengan serius. Seperti yang semua orang tahu, saya mengambil alih sebuah bar yang sepi. Saya memiliki harapan besar untuk bar ini, jadi saya ingin melakukannya dengan baik. Baik itu dekorasi maupun operasional dan daya tarik pelanggan di kemudian hari, biaya investasi awalnya relatif tinggi. Hari ini, kalian semua di sini adalah teman-teman baik saya, jadi saya ingin bertanya apakah ada yang bersedia berinvestasi, agar kita semua bisa menghasilkan uang dan menjadi kaya bersama. Perkiraan biaya investasi sekitar 2,4 juta yuan. Saya bisa melepaskan 30% saham, yang berarti saya bisa menerima investasi sekitar 700.000 yuan. Kelompok itu, yang baru saja saling membenturkan gelas, berhenti hampir bersamaan, saling memandang, agak bingung. Apa yang sedang dilakukan Tuan Muda Li? Kami sepakat bahwa hari ini hanya untuk makan dan pergi ke bar, bagaimana bisa kita malah membicarakan investasi? Lin Guangyao semakin bingung. Dengan sumber daya keuangan keluarga Li Shao, mengapa mereka membutuhkan orang lain untuk berinvestasi hanya pada batangan coklat seharga 2,4 juta yuan? Pabrik keluarga Li Yuhang menghasilkan keuntungan puluhan juta per tahun, yang jauh lebih tinggi daripada keuntungan pabrik suku cadang mobilnya. Li Yuhang menunggu dengan tenang tanggapan dari semua orang. Dia juga memiliki kesulitan yang tak terungkapkan. Pengalaman investasinya yang gagal sebelumnya telah sangat mengurangi kepercayaan ayahnya kepadanya. Jadi, ketika ia mengusulkan untuk membuka bar kali ini, Lao Li mengontrol ketat dukungan finansial, hanya memberinya 1,7 juta yuan. Ia bahkan mengancam bahwa jika ini gagal, tidak akan ada kesempatan berikutnya, dan ia harus pulang untuk membantu. Li Yuhang tidak tertarik dengan bisnis keluarganya dan ingin mencari nafkah melalui usahanya sendiri, jadi kali ini dia akan mempertaruhkan semuanya. Berbeda dengan klub malam, bar yang tenang sebenarnya hanyalah sebuah pub kecil. Investasinya pun tidak terlalu besar.
Dengan biaya dekorasi, peralatan, dan tenaga kerja, ditambah dana operasional selama 3 atau 4 bulan, bar tersebut dapat didirikan dengan biaya sekitar 1 juta yuan. Namun Li Yuhang merasa bahwa karena ia sudah mempertaruhkan segalanya, ia harus membangun reputasi. Ia tidak peduli dengan kedai biasa. Ia ingin menciptakan bar kelas atas. Kelompok pelanggan sasaran utama haruslah kelas elit ke atas, dan tingkat konsumsi mereka harus tinggi. Karena pengeluarannya tinggi, dekorasinya harus mewah, promosi awal dan pembangkitan trafik harus dilakukan dengan baik, dan jika perlu, selebriti internet harus diundang untuk memeriahkan suasana. Oleh karena itu, investasi ini tidak boleh rendah. Dia merasa bahwa 2,4 juta adalah perkiraan yang terlalu rendah, tetapi alasan utamanya adalah dia hanya mampu mengumpulkan sekitar 1,7 juta, dan dia tidak ingin kepemilikan sahamnya turun di bawah 70%. Namun Li Yuhang tidak pernah menyangka bahwa setelah mengucapkan kata-kata itu, semua sahabatnya yang biasanya memanggilnya saudara akan terdiam. Mereka semua menundukkan kepala, sengaja menghindari tatapan mereka sendiri. Li Yuhang tiba-tiba merasa sedikit kecewa. Bajingan-bajingan ini biasanya makan dan minum bersamanya, dan dia selalu membayar makanan mereka ketika mereka pergi keluar. Ketika mereka meminta uang, dia tidak pernah ragu dan langsung memberikan uang itu kepada mereka tanpa ragu. Aku butuh dukungan mereka hari ini, tapi mereka semua bertingkah seolah-olah sudah mati. Bab 29. Shen Yuan juga agak terkejut. Ternyata, balasan suara Li Yuhang sebelumnya tentang kekurangan uang akhir-akhir ini berarti dia sedang kesulitan berinvestasi di bar tersebut. Shen Yuan awalnya berencana untuk berinvestasi di bar milik Li Yuhang, jadi ini persis seperti yang dia inginkan. Namun, karena begitu banyak orang di pesta makan malam itu, dan karena Shen Yuan tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang tersebut, dia memutuskan untuk menunggu sampai dia bisa berbicara dengan Li Yuhang secara pribadi. Li Yuhang melirik ke sekeliling dan mendapati tidak ada yang merespons, yang membuatnya merasa sedikit kecewa. Akhirnya, ia mengalihkan perhatiannya kepada Lin Guangyao, berharap ia akan menginvestasikan sejumlah saham, tidak harus 700.000, tetapi bahkan 200.000 hingga 300.000 pun tidak masalah. Lagi pula, di antara mereka yang hadir, selain dirinya sendiri, keluarga Lin Guangyao adalah yang paling berada. Semua mata mengikuti pandangan Li Yuhang ke arah Lin Guangyao, berharap dia akan mengatakan sesuatu untuk mengakhiri harapan Li Shao. Lin Guangyao menyadari bahwa semua mata tertuju padanya. Dia mengumpat pelan, tetapi dengan begitu banyak orang menatapnya, dia merasa tidak boleh kehilangan muka, jadi dia tidak punya pilihan selain menelan pil pahit dan berbicara. Begini, Pak Li, saya rasa belum saatnya untuk berinvestasi dan berpartisipasi dalam kepemilikan saham. Jika Anda mengalami masalah arus kas, kita masing-masing bisa menyumbang puluhan ribu untuk membuat toko ini beroperasi terlebih dahulu. Anda bisa membayarnya kembali nanti ketika Anda menghasilkan uang. Lagi pula, akan tidak adil bagimu jika kami bergabung dengan perusahaan di tengah proses. Dengan begitu, kalian tidak akan rugi nanti, kan semuanya. Lin Guangyao berbicara dengan murah hati, tetapi dalam hatinya ia berpikir bahwa uang saku bulanannya kurang dari 100.000 yuan, jadi bagaimana mungkin ia bisa menghabiskan 700.000 yuan untuk berinvestasi. Sekalipun aku punya uang, keluargaku pasti tidak akan setuju. Lagi pula, semua orang sudah melihat kemampuan investasi Anda, Tuan Li. Restoran hotpot dan KTV Anda sebelumnya berantakan, dan sekarang Anda membuka bar. Apa bedanya dengan membuang uang ke laut? Dia telah mempertimbangkan untuk meminjam puluhan ribu yuan. Lagi pula, mereka sudah lama bergaul bersama, dan mengingat karakter Li Shao, dia pasti akan membayar kembali pinjaman tersebut. Namun, setelah mengatakannya, dia sedikit menyesalinya. Dia hanya memiliki puluhan ribu yuan sebagai uang saku setiap bulan. Jika Li Yuhang benar-benar ingin meminjamkannya, dia harus menanggung kerugiannya sendiri. Aku ceroboh, benar-benar ceroboh. Benar saja, beberapa teman baik yang hadir semuanya melirik Lin Guangyao dengan tatapan mengancam. Jika kamu punya uang, kamu bisa meminjamkannya secara pribadi. Mengapa kamu menyeret semua orang ke dalam kekacauan ini? Sialan. Semua orang di sini bergantung pada keluarga mereka, dan kita bahkan tidak punya cukup uang saku. Li Yuhang menghela napas dalam hati. Niat awalnya adalah merekrut orang untuk bergabung dengannya. Jika itu melibatkan meminjam uang dan berhutang, maka tidak ada gunanya. Sepertinya kita terlalu overestimated apa yang disebut, saudara, ini, terutama Lin Guangyao yang tidak kompeten. Dia jelas mengatakan bahwa dia berinvestasi dan mengambil saham, tetapi Lin Guangyao bersikeras untuk meminjam uang untuk melewati krisis. Li Yuhang merasa agak kecewa. Selama bertahun-tahun, dia telah memelihara hubungan persaudaraan ini, tetapi di saat-saat genting, tak satu pun dari mereka yang bisa membantunya. Melihat ekspresi mikro semua orang, Shen Yuan juga merasa sangat ironis. Meskipun dia telah menyaksikan sifat asli orang-orang ini, sebagai pengamat, dia masih merasa kasihan pada teman masa kecilnya. Li Yuhang itu naif. Bagaimana mungkin dia menaruh harapannya pada mereka? Orang-orang ini semuanya tidak berguna, hidup bergantung pada keluarga mereka dan menghabiskan hari-hari mereka dengan berfoya-foya. Bagaimana mungkin mereka bisa berinvestasi dan bergabung dalam bisnis ini? Meskipun Lin Guangyao hanya menawarkan untuk meminjamkannya, jelas itu hanya karena banyak orang yang hadir, dan itu hanya untuk menyelamatkan muka dirinya sendiri.
Terutama ketika ada wanita cantik seperti Chen Na di pesta makan malam, seperti halnya burung merak yang memamerkan bulu ekornya untuk menarik lawan jenis, pria pun tidak terkecuali. Namun, jika menyangkut transfer uang sebenarnya, saya ragu ada yang mau meminjamkannya kepada saya. Meminjam uang adalah urusan nanti. Kami belum mengambil langkah itu. Liu Hang sedikit kecewa dan duduk kembali di bangku, karena tidak ada orang lain yang punya ide ini, lupakan saja. Semua orang menghela napas lega ketika mendengar bahwa Liu Hang telah menyerah untuk membujuknya. Nah, ini baru benar. Makan dan minumlah sesukamu, mengapa kamu membicarakan investasi dan kepemilikan saham? Tepat ketika semua orang mengira masalah itu sudah selesai, Shen Yuan tiba-tiba angkat bicara, bagaimana kalau aku bertaruh? Sebelum datang ke sini, Shen Yuan telah memperkirakan bahwa meskipun bar ini merugi, dia tetap akan untung, dan dia perlu menginvestasikan uang itu sesegera mungkin. Shen Yuan sebenarnya tidak terlalu peduli dengan uang itu. Itu adalah dana investasi yang tidak bisa digunakan untuk hal lain. Selain itu, mengingat sifat sistemnya, setelah 1 juta ini diinvestasikan, ada kemungkinan besar akan ada jumlah dana investasi yang lebih tinggi lagi. Shen Yuan awalnya berencana untuk membicarakan hal ini dengan Liu Hang secara pribadi, tetapi melihat wajah orang-orang ini, dia tidak bisa menahan diri lagi. Jika Anda bangkrut, ya Anda bangkrut. Mengapa harus membuatnya terdengar begitu manis, seperti, mari kita pinjam uang untuk melewati masa sulit ini, tidak adil jika kita berinvestasi di tengah jalan, dan dengan cara ini Anda tidak akan rugi. Apakah ini benar-benar bahasa manusia? Ketika Lin Buangyao mendengar Shen Yuan mengatakan bahwa dia ingin memberikan suara, dia tidak bisa menahan diri untuk mencibir, Shen Yuan, apakah kau hanya bercanda? Tuan Muda Li sedang membicarakan urusan serius. Apa kau bercanda? Saat pria ini pertama kali tiba, dia masih mengeluh tentang pengemudi Didi yang mengambil rute lebih panjang dan menambah 3 km ke perjalanan. Dia mungkin masih kesal karena beberapa dolar yang telah dia keluarkan untuk ongkosnya. Sekarang dia bilang ingin berinvestasi di bar milik Li Shao. Apakah dia menderita kepribadian ganda karena keluarganya bangkrut? Orang-orang yang hadir juga merasa bahwa, sesumbar, ini agak berlebihan. Jumlahnya 700.000. Jika Anda mengatakan Lin Buangyao bersedia untuk memilih, semua orang akan mempercayainya. Tetapi semua orang tahu keluarga seperti apa Shen Yuan sekarang. Bahkan Liu Hang pun tidak sepenuhnya percaya, berpikir bahwa Shen Yuan hanya mencoba untuk menghidupkan suasana, karena dialah yang paling tahu apakah teman masa kecilnya itu punya uang atau tidak. Saya akan menginvestasikan sekitar 700.000, jadi saya akan mengambil 30% dan Anda akan mengambil 70%, dan saya tidak akan mengelolanya lagi setelah itu. Shen Yuan berkata dengan serius, sama sekali tidak seperti sedang bercanda. Sombongnya si brengsek ini benar-benar keterlaluan. Lin Buangyao tak kuasa menahan tawa, kamu baik-baik saja. Kalau kamu tidak enak badan, cepatlah pergi. Mau aku ganti ongkos taksinya? Shen Yuan, jangan bercanda seperti itu. Kita sudah saling kenal sejak lama. Ya, menyombongkan diri itu tidak menyenangkan. Kurasa kamu belum sepenuhnya bangun dari istirahat makan siangmu. Kenapa kamu tidak pergi ke kamar mandi dan mencuci muka untuk menyegarkan diri? Tuan Muda Li pasti merasa sangat tidak nyaman saat ini, dan Anda masih saja mengatakan hal-hal seperti ini. Seketika itu juga, kerumunan yang tadinya diam bersuara, semuanya mengecam Shen Yuan karena sombong, dan beberapa bahkan berpihak pada Liu Hang untuk membelanya. Chen Na, yang berada di lokasi kejadian, agak terkejut melihat pemandangan itu. Dia mengerti ketika Liu Hang mencoba mencari investasi, tetapi sekarang dia sama sekali tidak mengerti apapun. Shen Yuan mengatakan dia ingin berinvestasi 30%, jadi mengapa semua orang di sekitarnya mengira dia hanya membual. Kemarin, Shen Yuan memesan sebuah Defender senilai 880.000 yuan darinya dan membayar uang muka sebesar 50.000 yuan. Secara logika, wajar jika seseorang dengan kekuatan finansial seperti itu berinvestasi sebesar 700.000. Xie Haiji tidak banyak bicara sepanjang malam, tetapi melihat semua orang mengkritik Shen Yuan, dia dengan sungguh-sungguh ikut-ikutan. Saudaraku, aku beberapa tahun lebih tua darimu dan seharusnya aku memiliki lebih banyak pengalaman daripadamu, jadi aku mengerti pentingnya melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Tapi sekarang kamu tidak hanya berbicara tentang melakukan apa yang mampu kamu lakukan, kamu berbicara tentang hal-hal besar. Si bajingan Xie Haiji itu, aku tak pernah menyangka dia akan mulai menggunakan idiom. Sementara yang lain mengatakan Shen Yuan baik-baik saja, Chen Na merasa sangat malu ketika mendengar pacarnya, Xie Haiji, melontarkan komentar sarkastik. Shen Yuan ini, yang kalian semua ejek, sebenarnya sudah memesan Land Rover Defender dari saya dengan pembayaran penuh kemarin. Mengapa kalian semua tidak mempercayainya? Chen Na tak kuasa menahan diri untuk mendorong lengan Xie Haiji, mencoba mengingatkannya agar berhenti berbicara. Namun Xie Haiji tampak gembira, dan berbalik dengan tidak senang, sambil berkata, mengapa kau terus mendorongku? Petik 2. Chen Na tiba-tiba merasakan kesedihan yang mendalam dan menyesal telah datang ke pesta makan malam itu. Shen Yuan menyaksikan penampilan mereka dengan tenang tanpa berdebat. Diam-diam dia membuka ponselnya, menemukan aplikasi China Construction Bank, dan mentransfer 700.000 yuan ke Liu Hang. Entah mengapa, sejak sistem ini muncul, transfernya menjadi tidak terbatas. Sebelumnya,
Ketika membantu keluarga melunasi hutang, 290.000 yuan ditransfer keluar pada hari yang sama, dan sekarang pun sama. Tidak ada batasan jumlah yang dapat ditransfer keluar, bahkan jika itu mencapai 700.000 yuan. Sepertinya sistem ini benar-benar luar biasa. Setelah mentransfer uang, Shen Yuan berkata kepada Li Yuhang dengan acuh tak acuh, 700.000 telah ditransfer. Silakan lihat. Shen Yuan, apa kau serius? Li Yuhang tidak tahu apa yang sedang direncanakan Shen Yuan, tetapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia menyadari layar ponselnya menyala. Saya menerima pesan teks. Li Yuhang tanpa sadar mengangkat teleponnya dan membuka pesan tersebut. Bank Industri dan Komersial Tiongkok, nomor kartu Anda yang berakhiran 5854 menerima deposit sebesar 700.000 yuan pada tanggal 13 Mei pukul 19.42. Saldo Anda saat ini adalah tidak ditentukan. Li Yuhang terkejut, matanya membelalak saat dia dengan cermat memeriksa jumlah yang diterima. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu. Ada 5 angka 0 di akhir, jadi memang benar 700.000. Li Yuhang menatap layar dengan tak percaya. Lin Guangyao memperhatikan perubahan ekspresi Li Yuhang dan mengerutkan kening, lalu bertanya, Tuan Muda Li, ada apa? Li Yuhang tidak menjawab, tetapi hanya menyerahkan ponselnya, lihat sendiri. Bab 30. Lin Guangyao mengerutkan kening saat mengangkat telepon. Ketika melihat jumlah transfer yang diawali dengan angka 7, ia merasa seperti sedang berhalusinasi. Namun ketika melihat ada beberapa angka 0 setelah itu, Lin Guangyao secara naluriah merasa ada yang salah. Dia dengan cermat menghitung angka 0 di bagian akhir. 1, 2, 3, 4, 5. Apa-apaan? Jumlahnya benar-benar 700.000. Ekspresi Lin Guangyao membeku di wajahnya. Dia tidak percaya itu nyata. Informasi transfer tersebut berasal dari nomor telepon resmi bank yang diawali dengan angka 9, jadi tidak mungkin itu palsu, kan? Keheningan mencekam menyelimuti ruangan pribadi itu. Tak seorang pun tahu apa yang telah terjadi, hanya saja pesan teks itu pasti berisi berita yang sangat penting. Jika tidak, Lim Guangyao tidak akan menunjukkan ekspresi sedih seperti itu. Tuan Muda Lin, apa isi pesan teks itu? Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi dan bertanya. Xie Haiji juga sangat penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Dia menatap sepupunya, Lin Guangyao, berharap menemukan beberapa petunjuk dari ekspresi wajah orang itu. Lin Guangyao tidak mengatakan apapun, tetapi wajahnya terus memucat lalu memerah. Setelah hening cukup lama, ia dengan hati-hati mengembalikan telepon itu, lalu diam-diam mengambil teleponnya sendiri dan memasukkannya ke dalam saku, kemudian berdiri dari tempat duduknya. Tuan Li, saya ada beberapa urusan di rumah, jadi saya harus tinggal dan menemani Anda 1 hari lagi. Lin Guangyao berpura-pura tenang dan siap pergi, tetapi dalam hatinya ia mengutuk. Karena si brengsek Shen Yuan itu punya uang, kenapa dia naik taksi untuk datang makan? Kamu bercanda. Makanan yang buruk ini jelas tidak akan dimakan, dan tidak ada bar yang bagus untuk dikunjungi. Makan di sini malam ini adalah kesalahan besar. Tidak, sepupu, apa yang terjadi? Xie Haiji meraih tangan Lin Guangyao dan bertanya. Jangan bertanya lagi, kamu juga harus pergi, paman dan bibimu sedang mencarimu. Lin Guangyao berkata dengan tidak sabar. Sepertinya 2 tahun kerja sepupu saya sebagai manajer penjualan sia-sia. Seharusnya orang tua saya tidak membantunya menggunakan koneksi sejak awal. Mereka sama sekali tidak punya akal sehat. Petik 2 tanda tanya petik 2. Xie Haiji memeriksa ponselnya dengan curiga dan tidak menemukan pesan WeChat atau panggilan telepon. Ada apa ini? Mereka juga tidak meneleponku. Jika kau tak mau pergi, aku yang akan pergi. Lin Guangyao mengabaikannya, meraih tangan pacarnya yang merupakan selebriti internet, dan melangkah menuju pintu. Sepupu ini benar-benar idiot. Apa dia memberitahumu bahwa bajingan Shen Yuan baru saja mentransfer 700.000 yuan ke Li Yuhang? Kenapa kamu tidak pergi sekarang? Apa kamu masih duduk di situ membiarkan dia menjilat sepatumu? Melihat Lin Guangyao meninggalkan ruangan pribadi, semua orang menjadi semakin gelisah. Salah satu yang lebih berani langsung pergi ke sisi Li Yuhang, ingin melihat pesan teks apa yang menyebabkan perubahan besar dalam perilaku Lin Shao. Namun setelah membaca pesan tersebut, orang itu tetap diam, meletakkan kembali ponselnya dengan tenang, dan langsung keluar dari ruangan pribadi itu. Saya ada beberapa urusan yang harus diurus di rumah, jadi saya akan pergi sekarang. Xie Haiji semakin bingung. Pesan teks macam apa ini? Bagaimana mungkin sesuatu yang buruk terjadi di keluargamu bisa terkirim ke ponsel Li Yuhang? Namun setelah semua orang meninggalkan ruangan pribadi, Chen Na, yang tampaknya sama sekali tidak terkejut, berbisik kepada Xie Haiji, ayo kita pergi juga. Apakah kamu tidak penasaran dengan isinya? Tentu saja, ini pasti rekor transfer. Tetapi, tidak ada tapi, ayo pergi, aku akan menjelaskannya perlahan-lahan saat kita kembali nanti. Xie Haiji hendak bertanya dari mana dia mendapatkan uang itu ketika Chen Na berdiri dan menyela, lalu membawanya keluar pintu. Pasien membayar penuh untuk Land Rover Defender seharga 880.000 RMB. Kalian benar-benar tidak percaya bahwa dia punya uang untuk berinvestasi 700.000 RMB. Kalian pasti sudah gila. Setelah berjalan ke pintu ruang pribadi, Xie Haiji akhirnya tak kuasa bertanya, tidak, bagaimana kau tahu itu catatan transfer? Kau bahkan tidak membaca pesan teksnya.
Chen Na menyilangkan tangannya di depan dada, menopang payudaranya yang penuh, dan berkata, Shen Yuan itu memesan Land Rover Defender dariku kemarin seharga 880.000 yuan, dan pembayarannya lunas. Tidak, sungguh. Xie Haiji menatap dengan mata terbelalak, tak percaya. Kenapa aku harus berbohong padamu? Aku masih menyimpan kontraknya di ponselku. Chen Na berkata dengan agak kesal, berpikir bahwa seharusnya dia tidak datang. Xie Haiji baru saja mengatakan hal-hal itu, dan sekarang Tuan Shen pasti tidak memiliki kesan yang baik tentangnya, lagi pula, Xie Haiji adalah pacarnya. Sangat jarang bisa menutup kesepakatan dengan pelanggan sebaik ini, dan Chen Na berharap Tuan Shen akan memperkenalkannya kepada lebih banyak klien potensial di masa mendatang. Lihatlah apa yang terjadi. Semuanya jadi seperti ini. Xie Haiji kemudian menyadari apa yang sedang terjadi dan menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Jadi, pria ini benar-benar kaya. Tapi barusan, aku malah ikut-ikutan mengejek mereka bersama sepupuku dan yang lainnya. Xie Haiji langsung merasa kesal. Jarang sekali bertemu orang sekaya itu, yang mungkin bisa membantunya di masa depan. Tapi dia baru saja memberikan kesan seperti itu, jadi sepertinya tidak ada kesempatan lagi sekarang. Menyadari masalah tersebut, Xie Haiji memarahi, Nana, kenapa kau tidak memberitahuku tentang ini lebih awal? Apa? Chen Na menatapnya dengan tak percaya. Dia baru saja menepis tangannya, tetapi dia masih saja angkat bicara, dan sekarang dia bahkan mengatakan bahwa Chen Na belum mengingatkannya. Pria seperti itu benar-benar ada. Xie Haiji, sepertinya aku kurang beruntung dengan orang-orang. Tolong jangan hubungi aku lagi. Chen Na berbalik dan pergi dengan marah. Dia berpikir dalam hati, bagaimana mungkin aku bisa bersama orang seperti itu. Hei, Nana, bukan itu maksudku. Di dalam ruangan pribadi itu, hanya Li Yuhang dan Shen Yuan yang tersisa. Li Yuhang sudah pulih dari keterkejutannya dan tak kuasa menatap teman masa kecilnya, kapan kau punya uang sebanyak ini? Dibuat dari perdagangan mata uang kripto. Koin BT. Ya, kamu tahu kan berapa kali nilai barang ini meningkat? Aku membelinya bertahun-tahun lalu, dan baru 2 hari terakhir ini aku membicarakannya. Shen Yuan pernah mencoba metode ini sebelumnya, dan dia mengatakan hal yang sama kepada Lao Shen dan Nona Li Hongjuan terakhir kali, dan mereka tidak curiga apapun, jadi dia melakukannya lagi kali ini. Luar biasa. Li Yuhang tak kuasa menahan diri untuk mengacungkan jempol, lalu menambahkan, seandainya aku tahu kau sekaya ini, aku tak akan mengadakan pertemuan ini hari ini. Ini buang-buang uang. Sekarang kamu tahu itu sudah cukup. Orang-orang itu tidak bisa diandalkan. Mereka cocok untuk bermain-main, tetapi mereka tidak akan turun tangan jika sesuatu yang serius terjadi. Shen Yuan telah mengalaminya sendiri, jadi dia sangat memahaminya. Mereka semua hanyalah teman saat senang. Mengharapkan mereka untuk bekerja sama adalah sebuah lelucon. Jika Anda menjadi dingin dan acuh tak acuh serta langsung memalingkan muka dari seseorang setelah sesuatu terjadi, Anda cenderung tidak akan menawarkan bantuan di saat dibutuhkan, apalagi membantu ketika keadaan sedang baik-baik saja. Shen Yuan menepuk bahunya untuk menghiburnya, lalu berkata, ceritakan dulu idemu tentang membuka bar. Meskipun aku pemegang saham minoritas, mulai sekarang kamu harus mendengarkanku. OKBK. Li Yuhang langsung setuju. Dia benar-benar bahagia sekarang, sebagian karena teman masa kecilnya, Shen Yuan, telah pulih. Di sisi lain, ia juga bermimpi memiliki saudara-saudara yang baik untuk membuka toko dan memulai bisnis bersamanya, sehingga mereka dapat tumbuh bersama. Yang paling penting, saya tidak perlu lagi khawatir tentang modal awal. Keduanya menghabiskan sisa waktu di ruangan pribadi untuk merencanakan langkah selanjutnya untuk bar tersebut. Li Yuhang sebenarnya telah mengambil alih sebuah toko setengah bulan yang lalu. Toko itu sebelumnya digunakan sebagai bar yang tenang. Oleh karena itu, Shen Yuan merasa tidak perlu melakukan renovasi besar-besaran. Ia bisa mempertahankan perabotan keras dan melakukan penyesuaian yang sesuai pada perabotan lunak, asalkan gaya keseluruhannya konsisten. Ia akan mengendalikan biaya di bidang ini sebisa mungkin. 2 juta memang terlihat banyak, tetapi jika Anda menghabiskannya tanpa kendali, hanya ingin memperbaiki ini dan itu, uang itu tidak akan bertahan lama. Aspek lain adalah personel. Lihat apakah ada karyawan toko sebelumnya yang bersedia tetap bekerja. Sebaiknya pekerjakan staf berpengalaman untuk pekerjaan semacam ini, lalu rekrut lebih banyak orang berdasarkan situasi bisnis. Selain itu, terkait akuisisi dan promosi pelanggan, Shen Yuan juga merasa bahwa pada tahap awal, terutama selama fase pembukaan ketika belum ada pelanggan tetap, mereka hanya dapat mengandalkan pelanggan baru yang datang ke toko. Untuk menarik cukup banyak pelanggan baru, Anda tentu perlu melakukan lebih banyak upaya menghasilkan prospek dan promosi. Anda bisa mencari beberapa influencer lokal untuk membuat video ulasan restoran. Tentu saja, agar para selebriti online ini memiliki jumlah pengikut yang tinggi, mereka juga perlu efektif dalam menarik trafik. Namun, harga yang terkait dengan para influencer papan atas ini pasti tinggi, sehingga Shen Yuan merasa bahwa fokus pendanaan startup ini seharusnya pada promosi dan peningkatan trafik. Terakhir, ada fitur unik dari tempat ini. Dengan begitu banyaknya bar saat ini, Anda perlu memiliki keunggulan tersendiri agar pelanggan ingin kembali lagi untuk kedua kalinya. Namun, keduanya belum memikirkan masalah ini. Lagi pula, mereka masih dalam tahap renovasi, jadi mereka bisa memikirkannya perlahan-lahan. Setengah jam telah berlalu sejak dia selesai menjelaskan situasinya.
Li Yuhang tidak menyangka Shen Yuan begitu berpengetahuan tentang hal-hal ini, dan mau tak mau berkata, dasar bajingan, kau hebat sekali. Kau tidak menyia-nyiakan masa kuliahmu. Shen Yuan mencibir, itu namanya bakat, kau tahu. Bersambung,